Hai sob, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel kita di Time Travel Sosial. Kali ini aku akan membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB. Jadi ini menarik banget sob untuk dibahas. Kenapa? Karena ini merupakan ujian terbesar bagi penguasa daerah dan ujian juga bagi wakil rakyat yang kita cintai. Karena wakil rakyat sebagai controlling atas kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Oke, kita kembali lagi terhadap poin PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini. Apa sih yang menarik dibahas di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini? Yang pertama adalah, aku singkat aja ya, tentang PSBB ini. PSBB ini menurut pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 menjelaskan meliputi 3 hal. Yang pertama adalah meliburkan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah pembatasan kegiatan tempat dan atau fasilitas umum. Jadi ini menarik untuk dikupas. Kalau sobat-sobat ditelaah, dipelajari lagi, ada permasalahan nggak di pasal itu? Kalau menurut aku ada masalah. Masalahnya di mana? Kalau mengacu pada pasal 6 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, yang dapat mengusulkan adanya PSBB ini adalah gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi mereka dapat mengusulkan. Kenyataannya adalah usulan ini dilakukan oleh penguasa daerah. Namun sebelum munculnya peraturan pemerintah ini, kita harus flashback dulu apa yang terjadi. Dinamika apa yang terjadi di masyarakat. Semoga pemerintah juga mendengar aspirasi ini. Jadi di sini aku ingin mengupas pasal 4 ayat 1. PSBB paling sedikit meliputi libur sekolah dan tempat kerja. Sobat-sobat, sebelum munculnya peraturan pemerintah ini, pandemi COVID-19 sudah menyebar. Dan sekarang angka yang positif COVID-19 sudah semakin meningkat masif. Terus ketika PSBB salah satunya adalah meliburkan sekolah dan tempat kerja, pertanyaannya adalah, sudah banyak orang di PHK, sudah banyak yang dirumahkan, dan bahkan udah banyak usaha-usaha maupun kantoran yang sudah tutup. Terus apa tanggung jawab dan implementasi pemerintah daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten? Apa implementasinya? Apa yang sudah dijalankan? Kalau hanya sebatas kebijakan untuk membatasi diri, saya rasa setiap masyarakat bisa untuk melakukan itu. Siapa sih yang mau mati karena COVID-19 ini? Pasti nggak ada yang mau sob. Aku aja mikir, sampai sekarang aku isolasi diri. Namun pertanyaannya adalah, apa hanya sebatas itu kebijakannya yang diberikan oleh pemerintah? Bagaimana dia memberikan bantuan, biaya hidup, dan lain-lainnya? Ini harus dicarikan solusi apabila PSBB ini diberlakukan. Karena kita harus mengacu kepada sebelum diusulkan, pemerintah daerah maksudku wajib melihat ini. Karena memang di PSBB ini diatur di pasal 4 ayat 2, wajib memperhatikan kebutuhan pendidikan, memperhatikan kebutuhan lapangan kerja, tempat kerja, dan kegiatan keagamaan. Kebutuhan ini apa? Ini harus jelas. Hidup matinya orang. Banyak fakir miskin, banyak gelandangan, banyak orang yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Bahkan dia setelah di PHK dan dirumahkan, mereka frustasi, stres. Ini yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah. Jangan sampai matinya
masyarakat itu bukan masalah mati karena COVID-19, tapi mati karena stres. Sehingga pemerintah wajib mencarikan solusi atas masalah ini. Itu yang pertama. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan tempat dan fasilitas umum. Ini wajib juga pemerintah melihat. Memang saat ini pemerintah daerah ada yang membatasi ruang gerak usaha dari biasanya dari pagi sampai malam, sekarang batas usahanya bisa ada sampai sore, ada sampai jam 9 malam, ada sampai jam 4 sore. Beda-beda setiap kabupaten, beda-beda setiap daerah. Cuman apakah itu cukup? Karena ketika ruang gerak usaha itu dibatasi, maka sistem perekonomian itu akan semakin berkurang. Terus produktivitas masyarakat juga semakin berkurang. Karena saking takutnya mereka untuk tidak makan, mereka memaksakan diri untuk berusaha melakukan pekerjaan. Disinilah pemerintah daerah wajib melihat ini sebagai sebuah masalah yang sangat urgent. Dan sekali lagi, di mana wakil rakyat untuk mengontrol ini? Apalagi ikut terlibat untuk memperjuangkan. Jangan sampai ketika sudah jadi DPR, wakil rakyat lupa atas perjuangan masyarakat memperjuangkan mereka. Lupa atas janji dan sumpah-sumpah sucinya mereka untuk membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Harapanku adalah pemerintah membuat kebijakan juga untuk kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang di PHK, dirumahkan, fakir miskin, pengemis, gembel, dan lain sebagainya. Semoga hak rakyat terpenuhi. Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih.